Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang persalinan. Anggota kami terdiri dari Niken Dahayu Estining Tias, Vira Mega Fadila, Kamelia Sabrina, Ayu Lailia, Nur Octavia Indah, dan Sohibatul Mas'ulah. Konsep persalinan. Definisi persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi janin plasenta selaput ketuban dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri. Menurut Depkes RI 2008, persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika proses terjadi pada usia kehamilan cukup bulan setelah 37 minggu tanpa disertai adanya penyulit. Persalinan adalah proses pembukaan dan penutupan serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses di mana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. Tindakan-tindakan permulaan persalinan. Yang pertama adalah lightening. Beberapa minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa bahwa keadaannya menjadi lebih enteng. Ia merasa kurang sesak, tetapi sebaliknya ia merasa bahwa perjalanan sedikit lebih sukar dan sering diganggu oleh perasaan nyeri pada anggota bawah. Kemudian B. Polakisuria, yaitu kepala janin sudah mulai masuk ke pintu atas panggul. Keadaan ini menyebabkan kandung kencing tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering kencing yang disebut polakisu. Selanjutnya, fase labor. 3 atau 4 minggu sebelum persalinan, calon ibu diganggu oleh his pendahuluan yang sebetulnya hanya merupakan peningkatan dari kontraksi Braxton Hicks. Selanjutnya, perubahan serviks. Pada akhir bulan ke-9, hasil pemeriksaan serviks menunjukkan bahwa serviks yang tadinya tertutup, panjang dan kurang lunak, namun terjadi lebih lembut. Beberapa menunjukkan telah terjadi pembukaan dan penipisan. Selanjutnya, energi sport. Beberapa ibu akan mengalami peningkatan energi kira-kira 24-26 jam sebelum persalinan mulai. Setelah beberapa hari sebelumnya merasa kelelahan fisik karena tuannya kehamilan, maka ibu akan mendapati 1 hari sebelum persalinan dengan energi yang penuh. Kemudian, gastrointestinal abscess. Beberapa ibu mungkin akan mengalami beberapa tanda-tanda seperti diare, obstipasi, mual, dan muntah karena efek penurunan hormon terdapat sistem pencernaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama, faktor power. Power adalah kekuatan yang mendorong janin lahir keluar. Kemudian pasek, jalan lahir. Jalan lahir terdiri dari pinggul ibu, yakni bagian tulang padat dasar panggul, vagina, dan introitus, lubang luar vagina. Kemudian passenger atau janin dan plasenta. Passenger atau janin bergerak sepanjang jalan lahir yang merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yakni ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap, dan posisi janin. Selanjutnya, psikis, di mana keadaan psikologi ibu mempengaruhi proses persalinan. Ibu persalinan yang didampingi seorang suami dan orang-orang yang dicintai cenderung mengalami proses persalinan yang lebih lancar dibandingkan dengan ibu yang bersalinnya yang tanpa didampingi suami atau orang yang dicintainya. Kemudian yang E, penolong. Perubahan psikologis ibu bersalin wajar terjadi pada setiap orang.
Namun, ibu memerlukan bimbingan dari keluarga dan penolong persalinan agar dapat menerima keadaan yang terjadi selama persalinan sehingga dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya. Dan selanjutnya akan dibacakan teman saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sobat Masula. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh teman saya. Baik, langsung saja kita memasuki yang keempat, yakni tahap persalinan menurut Wignojosastro tahun 2008. Tahap-tahap pada persalinan antara lain. Yang pertama ada kala 1. Jadi kala 1 adalah pembukaan servis yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap, yakni sekitar 10 cm. Pada primigravida kala 1 berlangsung kira-kira 13 jam. Sedangkan pada multigravida kira-kira 7 jam. Gejala pada kala 1 ini dimulai bila timbulnya his dan mengeluarkan lendir darah. Yang selanjutnya ada kala 2. Kala 2, persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap dan berakhir dengan lahirnya si bayi. Jadi bayinya tuh udah lahir di kala 2 ini. Kala 2 juga disebut sebagai kala pengeluaran bayi karena ini merupakan tahap bayi lahir atau bayi dikeluarkan. Gejala dan tanda kala 2 yakni persalinan antara lain ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi, ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum dan vagina, perineum menonjol, vulva dan sphincter ani membuka, meningkatkan pengeluaran lendir bercampur darah. Yang selanjutnya ada kala 3. Persalinan kala 3 dimulai setelah lahirnya si bayi. Jadi kala 2 kan tadi kan pengeluaran si bayi. Nah, kala 3 ini adalah dimulai dari lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Next. Yang selanjutnya ada kala 4, yakni persalinan kala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu dilakukan dengan melakukan pemantauan pada kala 4, yaitu melakukan rangsangan taktil atau massage uterus untuk merangsang uterus baik dan kuat. Evaluasi tinggi fundus uteri, memperkirakan kehilangan darah secara keseluruhan, memeriksa kemungkinan perdarahan dari robekan atau laserasi atau episiotomi. Perineum, evaluasi keadaan ibu, dokumentasikan semua asuhan dan temuan selama persalinan kala 4. Di bagian belakang partograf segera setelah asuhan diberikan atau setelah penilaian dilakukan. Jadi kala 4 ini lebih banyak penilaian dan tindakannya. Next, ada B, yaitu konsep dasar nyeri. Yang pertama, konsep dasar nyeri itu ada nyeri persalinan. Menurut International Association for the Study of Pain atau yang disingkat EISP, yaitu nyeri merupakan suatu sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian ketika terjadi kerusakan. Yang selanjutnya ada fisiologi nyeri persalinan Muryunani tahun 2010. Persalinan terbagi sesuai dengan tahap persalinan yaitu ada A, persalinan kala 1. Nyeri pada kala 1 terutama ditimbulkan oleh stimulus yang dihantarkan melalui saraf pada leher rahim atau serviks dan rahim atau uterus bagian bawah. Nyeri ini merupakan nyeri visceral yang berasal dari kontraksi uterus dan adnesa. Yang selanjutnya ada persalinan kala 2. Selama persalinan kala 2 pada saat serviks uteri atau leher rahim dilatasi penuh,
Stimulasi nyeri berlangsung terus dan kontraksi badan rahim atau corpus uteri dan distensi segmen bawah rahim. Dan selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan. Menurut Henderson tahun 2006, banyak faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan, baik faktor internal maupun eksternal, yang meliputi paritas, usia, budaya, mekanisme coping, emosional, tingkat pendidikan, lingkungan, kelelahan, kecemasan, lama persalinan, pengalaman masa lalu, support system, dan tindakan medik. Yang pertama ada A, yakni paritas. Paritas adalah jumlah kehamilan yang menghasilkan janin hidup, bukan jumlah yang dilahirkan. Jadi paritas, Jadi paritas itu tadi ini adalah jumlah kehamilan yang menghasilkan janin hidup, bukan janin yang dilahirkan. Persalinan yang dialami merupakan pengalaman pertama kali dan tidak ketahuan menjadi faktor penunjang timbulnya rasa tidak nyaman atau nyeri. Yang selanjutnya ada B, yaitu usia. Usia merupakan tahap perkembangan usia mempengaruhi derajat nyeri persalinan. Semakin muda usia ibu, maka akan semakin nyeri bila dibandingkan dengan usia ibu yang lebih tua. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Kamilia Sabrina Fianti, NIM 1910207, akan melanjutkan dari PPT ini. C. Budaya-budaya merupakan ekspresi nyeri persalinan dipengaruhi oleh ras, budaya, dan etnik. Misalnya, wanita asli dari Amerika menahan nyeri dengan menunjukkan dengan sifat diam, sedangkan wanita Hispanik menahan nyeri dengan sabar, tetapi menganggap sesuatu dengan wajar jika berteriak-teriak. D. Mekanisme coping. Mekanisme ini membantu ibu mengendalikan rasa nyeri walaupun nyeri yang dirasakan sangat mengganggu. Ibu yang sebelumnya mengalami persalinan yang lama dan sulit akan mengalami cemas yang berlebihan terhadap persalinan. E. Faktor emosional bahwa rasa nyeri yang dihasilkan dari rasa takut, tegang selalu berjalan beriringan. Untuk menghilangkan nyeri perlu tindakan yang meringankan ketegangan dan kekuatan dengan merelaksasi mental dan fisik. Selanjutnya ada ciri-ciri mau melahirkan dalam waktu dekat. 1. Sakit punggung dan perut kram. Semakin mendekati hari persalinan, kamu mungkin akan merasakan yang sakit punggung dan perut kram seperti saat menstruasi bulanan. Hal ini dikarenakan otot dan persendian yang meregang dan bergeser untuk persiapan kelahiran bayi. Yang kedua, sendi terasa lebih longgar. Sepanjang kehamilan, hormon relaksin telah membuat ligamen ibu hasil sedikit melonggar. Sebelum melahirkan, kamu mungkin akan memperhatikan bahwa sendi pada tubuh terasa kurang kencang dan lebih rileks. Hal tersebut karena tubuh bersiap diri untuk persalinan agar si kecil dapat lahir dengan lancar ke dunia. Yang ketiga, mengalami diare. Selain otot rahim, otot dubur juga menjadi lebih santai untuk mempersiapkan proses kelahiran. Kondisi otot dubur yang rileks membuat ibu hamil seringkali mengalami diare. Meski tidak nyaman dan mengganggu, ini merupakan tanda umum ibu hamil akan segera melahirkan. Yang keempat, kelelahan. Perut buncit, kantung kemih yang aktif dan sulit untuk tidur nyenyak membuat ibu hamil sering kali kelelahan. Namun ini merupakan salah satu tanda bahwa ibu hamil akan segera melahirkan. Usahakan untuk tidur selagi bisa agar kamu tetap bertenaga ketika proses kelahiran tiba. Selanjutnya, ciri-ciri mau melahirkan seminggu lagi. 1. Janin mulai turun ke bawah. Janin pada perut mulai turun ke bawah atau bagian panggul. Hal ini dapat terlihat terutama jika janin berada tepat di tulang rusuk selama beberapa minggu terakhir. Yang kedua, serviks mengembang.
Leher rahim juga mulai membesar dan mengecil pada hari-hari atau minggu sebelum melahirkan. Leher rahim kaya akan ujung saraf dan ketika membesar akan menimbulkan rasa sakit gas persalinan. Yang ketiga, berat badan menurun. Bobot tubuh ibu hamil seringkali akan sering menurun menjelang akhir kehamilan. Bahkan beberapa calon ibu akan kehilangan berat badan. Hal ini normal terjadi dan tidak akan berpengaruh pada berat bayi. Berat badan yang turun terjadi karena produksi air ketuban ibu hamil mulai berkurang. Baik, saya Vira Mega Fadila akan melanjutkan presentasi dari Mbak Kamelia tadi. Ciri-ciri mau melahirkan normal. 1. Lebih sering buang air kecil. Ibu hamil menjadi lebih sering buang air kecil. Posisi bayi yang turun menyebabkan tekanan pada paru-paru dan mendesakkan kantung kemih. Keinginan untuk buang air kecil pun semakin meningkat ketika janin mencapai posisi kepala di bawah. 2. Sumbat lendir lepas. Sumbat lendir terbentuk di leher rahim ketika kehamilan untuk menjaga serviks tetap lembab dan terlindungi dari bakteri. Mendekati tanggal kelahiran, serviks akan membesar dan melonggar sumbat lendir yang kemudian bisa terlepas sendiri. 3. Vagina membengkak. Biasanya labia atau bibir vagina ibu hamil akan membengkak selama tahap akhir kehamilan. Hal ini terjadi karena bayi bergerak lebih jauh ke bawah dan membuat banyak tekanan pada bagian-bagian vagina, sehingga membuat terasa bengkak dan besar. 4. Serviks semakin tipis. Serviks merupakan bagian terbawah rahim yang panjangnya mencapai 3-4 cm. Ketika ibu akan melahirkan normal, serviks akan menipis atau menghilang karena kontraksi. Hal yang perlu diperhatikan. 1. Pasien yang dilakukan induksi persalinan harus dirawat dan diawali di rumah sakit. Artinya tidak lagi diperkenankan rawat jalan atau pulang ke rumah. 2. Pemeriksaan penunjang seperti darah, urin, lengkap kesejahteraan janin dan nilai-nilai atau skor Bishop. 3. Selama menjalani induksi persalinan, pasien diawasi secara periodik bila memungkinkan dengan continuous fetal heart rate atau kardiotografi CTG. Setiap hasil rekaman CTG harus dilaporkan ke dokter untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. 4. Bahwa induksi persalinan merupakan salah satu upaya untuk melahirkan per vagina dan bukanlah suatu saran untuk persalinan per abdominam. Permasalahan yang dihadapi saat persalinan. 1. Janin terlihat tali pusar. Penelitian yang mengatakan 25% janin mengalami hal ini, dan ada juga penelitian yang mengatakan sekitar 20% persalinan normal. Penanganan dengan melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Dengan pemeriksaan ini dapat dilihat posisi lokasi lilitan tali, beberapa kali lilitan terjadi, dan bagaimana aliran darah di daerah lilitan tersebut. Bisa diketahui apakah lilitan tali pusar tersebut membahayakan janin atau tidak. Kondisi bayi yang terlilit tali pusar akan berpengaruh terhadap ibu dan si cabang bayi. Salah satunya gangguan proses persalinan normal karena janin tidak turun ke rongga panggul menuju janin lainnya. Jika lilitan terlalu kuat, membuat janin kekurangan oksigen, hipoksia, dan akan membahayakan. Saya Ayu Lailia, saya ingin melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Apabila kondisi seperti itu dan calon ibu ingin memutuskan persalinan normal, maka perlu pendampingan dari dokter yang terus memonitor apakah dapat menyebabkan bahaya. Jika keadaan makin memburuk, maka jalan satu-satunya adalah dengan operasi sesar. Kedua, posisi bayi sungsang. Tindakan yang dapat dilakukan agar bayi Anda kembali ke posisi normal, lakukan kneset atau posisi sujud, menungging atau dada lutut. Jika posisi janin tetap sungsang sampai akhir kehamilan, dokter akan melakukan tindakan external cephalic version atau ICV atau memutar janin. Tindakan ini dapat dilakukan bila 1. Ibu hamil tidak mengalami pendarahan pada vagina dan plasenta di dekat mulut rahim.
2. Detak jantung bayi tidak normal. 3. Hamil kembar. 4. Pertumbuhan janin tidak normal. 5. Air ketuban kurang. Ketiga yaitu bayi lahir prematur. Penyebab umumnya terjadinya kelahiran prematur adalah premature rupture of membrane atau PROM. Ini terjadi karena selaput ketuban pecah dan air ketuban keluar sebelum waktunya lahir. Beberapa ahli berpendapat bahwa pemicunya adalah 1. Infeksi vagina, kadar hormon estrogen yang meningkatkan dalam keadaan hamil, menyebabkan vagina memproduksi lebih banyak glikogen yang mendukung pertumbuhan jamur. Pencegahannya adalah menjaga kebersihan vagina. Yang kedua yaitu infeksi saluran kemih. Gejalanya adalah merasa terbakar ketika akan buang air kecil, sakit di seputar panggul atau di bawah pusar, anyang-anyangan atau sering terasa mau buang air kecil, urin bau dan berwarna keruh, serta terkadang ada darahnya. Pencegahan dengan minum air putih sesuai dengan kebutuhan tubuh. 3 yaitu listeri atau listeriosis. Gejalanya mirip dengan flu, sedikit demam, serta kadang diare. Selain kelahiran prematur, bayi bisa menderita meningitis. Pencegahannya dengan menghindari makanan yang mudah dihinggapi jamur seperti keju, lunak, atau daging yang belum matang. Yang keempat, cairan amniotik yang terlalu banyak. Yang kelima, mulut rahim yang lemah. Keenam, bentuk rahim yang tidak normal. Miss memiliki kantong rahim ganda, tapi satu mulut rahim. Yang ketujuh, hamil kembar. Yang kedelapan, stres selama fase kehamilan. Pencegahannya dengan melakukan relaksasi. Yang kesembilan, hamil di usia sudah tua. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavia Indah Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang keempat yaitu plasenta previa, di mana plasenta tumbuh di tempat yang salah. Seharusnya plasenta terbentuk di sepanjang bagian atas rahim. Namun pada kasus ini plasenta justru melekat dan menutupi serviks. Yang kelima, ketuban pecah dini. Jika jumlah cairan ketuban masih cukup, maka dokter cenderung menahan janin di rahim, dan si calon ibu harus beristirahat total dan mendapat penanganan, diberikan obat-obat untuk mematangkan paru-paru janin dan antibiotik untuk mencegah infeksi. Umumnya, hal ini akan membuat selaput ketuban akan menutup sendiri dan cairan ketuban akan kembali dan terus dibentuk. Jika cairan ketuban habis sama sekali, dokter akan segera mengeluarkan bayi lewat jalan operasi sesar. Yang keenam, bayi lahir dengan berat badan rendah. Terjadi lantaran usia kehamilan yang belum cukup bulan atau bayi lahir tapi berat badan saat lahir lebih kecil ketimbang pada saat di dalam kandungan atau dismaturitas. Yang ketujuh yaitu bayi belum lahir. Pada kala yang kedua, jika bayi belum lahir hingga 2 jam persalinan anak pertama atau 1 jam persalinan anak kedua, maka dokter akan mengintervensi dengan memberikan bantuan seperti bantuan dengan vakum atau forceps, bahkan sampai dengan seksio cesaria emergency, sesuai dengan penyebab lamanya kala kedua. 8. Bahu bayi tersangkut, sehingga tidak dapat dilahirkan dengan kepala bayi setelah kepala bayi dilahirkan. Yang ke-9, terjadi emboli ketuban, di mana air ketuban memasuki sirkulasi darah maternal, sehingga tiba-tiba menyebabkan gangguan pernafasan akut dan shock. Yang ke-10, preeklamsia, di mana bunda mengalami tekanan darah yang tinggi, biasanya di atas 130/90 mmHg secara tiba-tiba. Yang ke-11, gangguan pernafasan seperti asma. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.